persawahan, perladangan, investasi. Itu disebut sebagai perhiasan kehidupan dunia. Pertanyaannya boleh atau tidak? Boleh, karena tidak ada larangan. Hadirin sekalian, puasa itu ibadah yang sangat legendaris. Kenapa legendaris? Karena tidak hanya dilakukan oleh umat kita, umat Islam, dia telah diwajibkan dan dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Jadi kata-kata di dalam firman Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, itu adalah menunjukkan betapa legendarisnya puasa ini. Ini bukan jenis ibadah puasa baru. Jadi kalau secara tujuan, maka apa yang dilakukan oleh puasa, oleh orang yang melakukan puasa, itu bukan hanya persoalan fisiknya saja, tapi persoalan batinnya. Orang Jawa itu punya filosofi melakukan apa? Tirakat ya, lelaku batin. Bagaimana puasa digambarkan sebagai suatu tirakat yang menghindarkan seseorang dari kebiasaan-kebiasaan kemanusiaan. Manusia ini kan ada sifat-sifat malaikatnya, tapi juga ada sifat binatangnya. Untuk menundukkan sifat kebinatangan manusia, ini salah satunya adalah dengan jalan puasa. Maka Islam hadir tidak pernah melarang atau menahan atau menyingkirkan nafsu yang ada di dalam diri manusia itu. Tidak pernah. Islam mengajarkan untuk mengendalikan. Nah, pola pengendalian ini diajarkan melalui puasa. Persoalannya bukan ketika puasanya dilakukan dalam satu format seperti Ramadan. Format Ramadan ini kan begitu mudah kita membahas tentang puasa dan melaksanakannya secara bersama-sama. Kenapa? Karena fenomenanya semua puasa. 2 hari lalu saya baru balik dari Tanah Suci, umroh awal Ramadan. Dan itu fenomena yang mendunia itu. Kalau udah masuk Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masya Allah itu, tingkat keramaiannya luar biasa. Saya bisik-bisik sama jamaah, jangan-jangan setimpal ini puasanya orang di Tanah Suci dengan di Jakarta. Kenapa? Di sana mah godaannya kurang, Pak. Yang ada motivasi untuk ibadah. Bagaimana ada orang dari subuh sampai ketemu subuh nggak keluar masjid kecuali buang hajat dan wudhu. Buka puasanya sudah disediakan, sahurnya sudah disediakan, Pak. Nggak keluar masjid. Ya memang ada janji pahalanya 100.000 kali lebih banyak dari masjid-masjid lain. Tapi di Jakarta, Pak, Anda puasa, Masya Allah, keluar itu warung makan buka, ada yang tidak puasa, itu godaan besar juga itu. Makanya dulu ada kaidah ulama kita mengajarkan al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu diberikan dari kadar kesulitannya. Jadi bukan sekedar pada pesta Ramadannya, saya ingin menyebut pesta begini. Dalam bahasa yang lain saya menyebutnya gempita Ramadan. Bahwa ibadah puasa, ibadah salat, ibadah zakat, ibadah qiyamul lail, ibadah apapun itu harus disikapi atau dijalani dengan sukacita. Maka saya ingin menyebut ini sebagai gempita batin. Orang-orang dulu mengajarkan mendekati Tuhan itu dengan sukacita, dengan gembira, dengan riang. Walaupun berat. Siapa bilang puasa nggak berat? Berat loh. Sebagian kita bilang nggak berat, santai-santai aja, nanti juga selesai. Karena menyikapi puasa hanya pada pentas Ramadannya saja. Makanya Ramadan itu melahirkan 2 alumni, Pak. Ada alumni Ramadhani, ada alumni Rabbani. Alumni Ramadhani selesai Ramadan balik lagi ke habitatnya, Pak. Tapi alumni Rabbani, mereka yang selesai Ramadan, spirit Ramadannya tetap bertahan. Nah yang berat kan itu. Ngejagain zuhur kayak begini nih, mau datang ke masjid, mau tadarus Quran, mau ngikut ngaji, itu nggak gampang, Pak. Coba kalau bukan Ramadan, habis sholat salam bubar langsung, yang penuh kantin. Ini berat, tapi memang itu bahasa Quran.
Setelah Allah menggambarkan manusia itu diberikan dua lisan, dua telinga, dua mata, dua jalan. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Apa kata Tuhan setelah mengatakan bahwa manusia itu diberikan dua jalan? Falaqtahamal aqabah. Kenapa Anda tidak ambil jalan aqabah itu? Wa ma adraka mal aqabah. Apa itu jalan aqabah itu? Jalan yang mendaki lagi sukar, bayangkan Pak. Jalan-jalan kebaikan yang mau disebut oleh Tuhan di lanjutan ayat berikutnya disebut Aqabah, jalan yang mendaki lagi sukar. Memang berat Pak. Fakku raqabah, membebaskan budak. Au it'amu fi yaumin dzi masghabah, memberikan makan kepada orang yang lapar. Yatiman dza maqrabah, menyantuni yatim. Au miskinan dza matrabah, atau memberikan pelayanan kepada orang-orang miskin. Ini bukan pekerjaan ringan Pak, pekerjaan berat, dan Allah mengakui itu dengan kata-kata al-aqabah. Seperti dakwah Pak. Dakwah itu kata guru-guru dakwah, tulut tariq wa kathratul awaiq. Jalannya berliku dan mendaki, sulit terjal. Bilal, sahabat Bilal bin Rabah yang sering mendampingi Nabi itu, pernah saking kasihannya sama Nabi, kapan kita beristirahat ya Rasul? Kau dakwah setiap saat. Nah ini terkenal jawaban Nabi, arihna bis shalah. Kita istirahatnya dengan sholat. Sholatnya Nabi itu istirahatnya Nabi. Puasanya Nabi itu istirahatnya Nabi. Itu yang saya katakan, ayo kita sambut Ramadan ini dengan gempita batin. Sholat itu dengan gempita batin. Apa itu gempita? Riuh dengan keceriaan batin karena Tuhan menyambut kita sebagaimana panggilan Dia kepada nafsu yang mutmainnah itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketemunya ruh yang mencintai Tuhannya dan Tuhan yang menyambut dengan kerinduan kepada hambanya. Kita ini kan hamba-hamba yang dibanggakan. Nah, apa kaitannya dengan puasa? Begini Pak, ini waktunya sangat pendek sekali. Tetapi kita ingin melihat, kalau puasa mengajarkan pengendalian nafsu, karena memang agama tidak pernah mengajarkan untuk menghilangkan hawa nafsu. Di dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim. Dihiasi pada diri manusia itu great desire. Great desire itu keinginan yang sangat kuat. Sudah ada inherent, ada dalam diri manusia. Maka saya bilang tadi, ada manusia itu ada sifat kemalaikatannya, ada sifat kebinatangan, ada syahwat yang dari awal sudah dihiaskan pada diri manusia itu. Manusia mesti senang kepada yang namanya seksualitas, popularitas. Saya menerjemahkan an-nisa wal banin tidak secara letterlek yang artinya perempuan dan anak-anak. Karena kalau dalam perspektif mubadalah, perspektif kesalingan, ini metode tafsir baru Pak yang ditemukan oleh anak bangsa, ulama Indonesia, ulama muda dari Cirebon, yang menyebut ada perspektif mubadalah di dalam membaca ayat Al-Quran. Kalau ayat itu secara tekstual menyebut perempuan, maka ia juga harus diterjemahkan dengan lelaki, tergantung dari siapa yang membacanya. Iya, ada perempuan yang menjadi ujian nafsu bagi laki-laki, maka ujian bagi perempuan apa? Ya laki-laki Pak. Maka saya terjemahkan kata itu artinya seksualitas. Nafsu pertama pada seksualitas. Yang kedua al-banin. Al-banin tidak hanya anak-anak secara biologis, tapi al-banin dalam konteks sekarang adalah followers. Orang yang kepengen populer Pak, bisa menganggarkan 10 juta, 100 juta, bahkan lebih demi menggait followers. Ini nafsu Pak. Dan ketika followersnya turun, goyang dia, stres dia. Bayangkan betapa dahsyatnya nafsu itu ketika sudah menguasai diri. Kemudian al-qanatiril muqantarah minal fiddah, minadh dhahabi wal fiddah. Ini adalah harta benda yang disimpan. Kemudian ada yang disebut al-khailil musawwamah.
Kuda-kuda pilihan dalam konteks sekarang apa? Rubicon, Pak. Kendaraan-kendaraan mewah, kendaraan-kendaraan terpilih yang bagus. Kemudian ada al-an'am, binatang ternak diperdagangkan, trading. Al-hars, persawahan, perladangan, investasi. Itu disebut sebagai perhiasan kehidupan dunia. Pertanyaannya boleh atau tidak? Boleh, karena tidak ada larangan. Yang dilarang adalah engkau menjadi rakus, lalu berlimpah dan memamerkan apa yang engkau miliki itu. Selama engkau menjalannya dengan kebaikan, maka diizinkan. Persis seperti pelajaran puasa. Hari ini seluruh perkara halal yang dibolehkan oleh kita siang ini, makan, minum, berhubungan suami istri, dilarang. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari, datang waktu malam dan engkau diizinkan kembali melakukan yang tadi telah diharamkan. Maka inilah jawaban dari mengapa Allah memberikan gambaran nafsu manusia itu dalam 3 bagian utama. Ada nafsu ammarah, ada nafsu lawwamah, ada nafsu mutmainnah. Nafsu ammarah itu self-offensive mechanism. Keinginan untuk meraih sesuatu. Anda punya ambisi yang besar, itu namanya nafsu ammarah. Kalau nafsu lawwamah itu rasa bersalah, ya. Guilty feeling, kadang-kadang ada rasa bersalah. Pertanyaannya, boleh nggak 2 nafsu ini ada bersemayam dalam diri kita? Boleh, Pak, tapi jangan terlalu dominan. Kalau nafsu lawwamah terlalu dominan, Anda tidak percaya diri, Anda tidak akan bisa berekspresi, Anda tidak akan bisa meraih apapun, Anda tidak punya effort. Lebih dari 30 tahun saya sebagai family consultant, dan seringkali perjumpaan saya dengan klien dalam persoalan rumah tangga yang mereka tidak bisa bangkit dari keterpurukannya karena kehilangan effort, Pak. Kenapa? Nafsu lawwamahnya terlalu dominan. Mau suami, mau istri, mau anak-anak. Betapa nggak stresnya orang tua punya anak. Masih kecil, Pak, mereka TK. Disuruh lomba lari, yang lain lari dia jalan, Pak. Yang gregetan mamanya ikut lari, akhirnya mamanya yang juara. Loh, yang lomba anaknya, itu ada anak yang tidak dididik dengan effort oleh orang tuanya. Akibatnya anak tidak punya effort untuk meraih prestasinya. Itu kenapa yang dominan nafsu lawwamah. Ini kalau waktunya panjang kita bisa bedah secara psikoanalisis. Ada nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini ambisi, Pak. Boleh ada, boleh, tapi nggak boleh dominan. Kalau dominan, Anda bisa curang. Apa saja dilakukan demi jabatan, semua diterabas. Urusan apa saja mesti diterabas. Kenapa? Nggak punya adab, nggak punya akhlak, nggak punya etika. Itu kalau nafsu ammarah yang dominan. Nah, maka nafsu ammarah dan nafsu lawwamah itu, Pak, dua-duanya nggak kembali ke Allah, nggak kembali. Meskipun Allah yang bikin, Allah ciptakan, Allah dampingkan itu dalam kehidupan manusia, dua-duanya tidak kembali kepada Allah. Yang kembali yang satu, nafsu mutmainnah. Ini yang disebut dengan self balancing mechanism, mekanisme penyeimbang diri. Kalau Anda mau seimbang hidup Anda, maka dominan yang menguasai jiwa kita adalah nafsul mutmainnah, nafsu yang mengajarkan ketenangan. Inilah nafsu yang dihasilkan oleh madrasah rohaniyah bernama puasa Ramadan. Kita tahu halal tapi kita tahan sampai dengan datangnya waktu dibolehkan. Ini persis seperti ibadah haji atau umroh. Kalau puasa dimulai dengan sahur, diakhiri dengan iftar, maka haji diawali dengan ihram, diakhiri dengan tahallul. Haji atau umroh diawali dengan ihram, pakai pakaian ihram, baca niat di miqat. Gak boleh ini, gak boleh itu, larangannya banyak. Nanti begitu selesai, tahallul boleh lagi. Sama, kita makan sahur, kemudian niat puasa. Begitu fajar datang, terbit, kita tidak boleh melakukan apapun. Tandanya nanti apa? Maghrib datang, iftar, berbuka, dibolehkan lagi melakukan apapun. Inilah hidup yang harus kita atur dengan pengendalian diri. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita.
Allah bimbing kita menuju dengan taufiknya berhasil meraih derajat ketakwaan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Semoga ada manfaatnya.